Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika level 5. Kali ini kita akan review materi bangun ruang. Materi bangun 4 submateri. Yang pertama, pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kedua, sifat kubus dan balok serta satuan volume. Ketiga, volume kubus dan balok. Keempat, jaring-jaring kubus dan balok. 3 dan akar pangkat 3. Untuk pangkat 3 yaitu angka yang dikalikan sebanyak 3 kali. Contoh, 12 pangkat 3 yaitu 12 dikali 12 dikali 12. 20 pangkat 3, 20 dikali 20 dikali 20. 35 pangkat 3, 35 dikali 35 dikali 35. Untuk cara hitung perkaliannya, menggunakan sistem perkalian yang kalian sudah bisa, ya, hitungnya manual. Kemudian untuk akar pangkat 3, kita perlu tahu dulu cara-caranya. Pertama, kalian harus hafal dulu bilangan kubik dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Kemudian, kalian hafal pula pasangannya. 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, sampai 0 pasangannya 0. Dari manakah pasangan-pasangan ini? Lihat dari sini. Ini 1 pangkat 3 hasilnya 1, jadi 1 pasangannya 1. 6 pangkat 3 hasilnya 216. Berarti 6 pasangannya 6. Jadi angka yang terakhir yang dilihat ya, angka satuan terakhir. Kalau bisa kita simpulkan, ini semua pasangannya sama, kecuali yang berbeda adalah ini. 2 pasangannya 8, berkebalikan dengan yang 8. 8 juga pasangannya 2. 3 pasangannya 7, sama juga dengan 7. 7 pasangannya 3. Sedangkan yang lain pasangannya tetap dengan angka itu sendiri. Setelah hafal bilangan kubik, mari kita mulai mencari akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 3.375. Kita lihat angka yang terakhir. Angka satuannya itu angka 5. Kita cari pasangannya. 5 pasangannya 5. Berarti nanti hasil dari akar pangkat 3 ini, angka satuannya adalah 5. Kemudian kita cari angka yang depannya. Caranya bagaimana? Tadi kan kita sudah tandai ya, angka satuannya ini si 5. Kita maju 3 langkah, 3 angka. Si 5-nya dihitung ya. 1, 2, 3. Berarti berhenti di sini. Berarti yang belum kita hitung adalah si 3 yang paling depan ini. Kita lihat di bilangan kubik ini. Manakah yang 3? Atau kalau tidak ada yang 3, cari yang paling mendekati, tapi nggak boleh lebih. Ini 1, ini 8, berarti kita pakainya yang 1. 1 itu berapa pangkat 3 ya? 1 pangkat 3, jadi di sini depannya adalah 1. Kita soal yang kedua. Akar pangkat 3 dari 17.576, angka paling belakangnya 6, 6 pasangannya 6. Kita tulis 6. Lompat 3 langkah lagi, 1, 2, 3, sisanya 17. Bilangan kubik yang mendekati 17 atau pas di 17, adanya yang paling dekat ini 8, di bawahnya 17. 8 itu berapa pangkat 3? 2. Jadi di depannya adalah 2, 26. Yang ketiga adalah akar pangkat 3 dari 50.653. Angka satuannya adalah 3. 3 pasangannya adalah 7. Kita tulis 7. Lompat 3 langkah, sisanya adalah angka 50. Bilangan kubik yang mendekati 50 adalah yang ini. 27. Berapa pangkat 3 kah 27? 3 pangkat 3. Jadi depannya kita tulis angka 3. Akar pangkat 3 dari 74.088. Angka terakhirnya 8. 8 pasangannya 2. Tulis di belakang angka 2. Lompat 3 langkah lagi, 1, 2, 3, sisanya angka 74. Kita cari 74 ini adanya di mana bilangan kubik yang mendekati? Di 64. Berapakah 64 itu berapa pangkat 3? Yaitu 4 pangkat 3. Jadi depannya adalah 4. 42. Akar pangkat 3 dari 125.000. Angka belakangnya 0. 0 pasangannya 0 lagi. Jadi ketika ada angka 0 di belakang sini, sudah pasti angka terakhirnya adalah 0. Kemudian kita lompat 3 langkah, 1, 2, 3, sisanya adalah angka 125. Bilangan kubik yang 125 ada nih, tepat banget angka ini. 125 adalah 5 pangkat 3. Jadi di depannya adalah 5. Jawabannya 50.
Persamaan kubus dan balok. Kubus dan balok memiliki jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut yang sama, yaitu 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Bedaan kubus dan balok. Sisi kubus semuanya berbentuk persegi dan rusuknya sama panjang, sedangkan sisi balok berbentuk persegi panjang dan rusuknya tidak sama panjang. Volume. Satuan volume kita punya dua tangga ya, ada tangga kubik dan tangga liter. Tangga kubik dimulai dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Kemudian tangga liter kita mulai dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Untuk tangga liter ini kan tidak ada tanda pangkat tiganya ya. Jadi ini seperti satuan panjang. Ketika dia naik ke atas, satu langkah akan dibagi 10. Sedangkan ketika turun, satu langkah akan dikali 10. Kalau yang ini, kilometer kubik sampai milimeter kubik, karena dia pangkat 3, maka ketika dia naik ke atas satu langkah akan dibagi dengan 1000. Kalau dia turun akan dikalikan 1000. Ya, contohnya nih ya. Ini ada tangga penyeberangan antara satuan kubik dengan satuan liter, yaitu ada di sini. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Anggap aja ini kayak jembatan penyeberangan antara tangga yang satu dengan tangga yang satunya lagi. Kemudian ada jembatan penyeberangan kedua yaitu 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan tangga penyeberangan yang ketiga adalah 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Atau bisa juga menggunakan lagu yang sudah kalian hafal. Kita mulai contohnya. 8 desimeter kubik. Berapa liter? Desimeter kubik sama dengan liter atau di tangga penyeberangan yang sama. Berarti kalau di sini 8 desimeter kubik itu sama dengan 8 liter. 7 meter kubik ada di sini, dia langsung nyebrang ke sini. Dia sama dengan 7 kiloliter. Kalau dari 7 kiloliter ini mau ke liter, berarti dia akan turun. 1, 2, 3. Turun berarti dikali. Karena turunnya 3 langkah, berarti dikali 1000. Bukan 30 ya, nolnya yang nambah. Dikali 1000, jadi 7000 liter. 12 mililiter ini sama dengan 12 cm kubik. Kalau dari cm kubik mau dirubah ke milimeter kubik gimana? Bisa, turun satu langkah. Tapi ini tangga satuannya kubik ya. Sekali turun berarti dikali 1000. 12 jadi 12.000. 3000 liter itu sama dengan 3000 desimeter kubik karena di tangga penyeberangan yang sama. Mau ke meter kubik, naik satu langkah. Karena dia satuannya kubik, kalau naik sekali dibagi 1000. 3000 dibagi 1000. Jawabannya 3 meter kubik. Volume kubus, volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Kadang di soal juga kita bisa menyebutkan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Ada 3 ya, sisi kali sisi kali sisi atau disingkat menjadi S pangkat 3. Kemudian balok, volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi atau disingkat menjadi P kali L kali T. Selama ini kita sering menyebut dia pelit untuk memudahkan dalam mengingatnya. Contoh, Ustazah punya sebuah gambar Rubik. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kubus satuan pada Rubik berikut? Gimana caranya? Rubik ini bangun ruang apa ya? Rubik termasuk bangun ruang kubus. Kenapa? Karena sisi-sisinya ini berbentuk persegi dan panjang rusuknya tuh sama. Benar nggak sih panjang rusuknya sama? Ayo kita lihat. Ini panjangnya 3. Kok tahu 3? Karena ada 3 kubus satuan nih. 1, 2, 3. Sekarang sebelah sininya. Sebelah yang depan. Berapa ya? 1, 2, 3. Betul 3. Sekarang kita ke atas. Kan tadi udah panjang, lebar, tinggi, sisi,
Sisi yang ini berapa? 3 juga. Nah, udah dapet deh. Sisi yang pertama 3, sisi yang kedua 3, sisi yang ketiga 3. Tadi volume kubus rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi. Atau sisi pangkat 3. Jadi, jawabannya adalah 3 pangkat 3 sama dengan 27 kubus satuan. Sekarang gambar yang kedua ya. Ustazah punya gambar balok. Pertanyaannya, berapa banyak kubus satuan pada bangun ruang berikut? Bangun ruang ini adalah bangun ruang balok. Kenapa ya? Karena sisi-sisinya berbentuk persegi panjang dan punya panjang rusuk yang berbeda-beda. Kok tahu ya berbeda? Karena kita bisa lihat dari sini. Ini panjangnya 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah sini, ups, itu ada angka 4 ya. Itu salah ya. Ini sebelah sini ada 3 kotak. 1, 2, 3. Panjang udah, lebar udah. Sekarang tingginya ya, yang ke atas. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Volume balok adalah pelit. P kali L kali T. 6 kali 3 kali 4. Jawabannya adalah 72 kubus satuan. Contoh soal cerita tentang volume ya. Soal pertama, sebuah kubus mempunyai volume 8000 cm kubik. Tentukan panjang rusuknya. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita harus menulis dulu apa yang diketahuinya, apa yang ditanyanya, dan bagaimana cara menjawabnya. Bangun ruang yang ditanyakan dalam soal ini adalah kubus. Kita ingat-ingat lagi ya, volume kubus itu rumusnya adalah sisi pangkat 3. Tapi di soal yang ini, dia nggak nanyain volumenya. Volumenya udah ada, tapi dia nanyain kebalikannya. Nanyain sisi-sisinya. Gimana tuh cara nyari sisinya? Kalau untuk cari volume, kan rumusnya sisi pangkat 3. Berarti kalau mau cari sisi, volumenya yang diketahuin, berarti kita balik. Pangkat 3 ini kebalikannya adalah akar pangkat 3. Jadi, kalau mau cari sisi, rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume kubus. Itu ya, karena kebalikan dari yang ini. Pangkat 3, kebalikannya itu akar pangkat 3. Kalau pangkat 2, kebalikannya akar pangkat 2. Penjumlahan lawannya pengurangan. Perkalian lawannya pembagian. Kita mulai. Diketahui volumenya 8000 cm3. Ditanya panjang rusuk atau panjang sisi atau S. Itu sama ya. Panjang rusuk, panjang sisi sama S itu sama. Jawab, karena yang ditanya sisi, berarti kita pakai rumus yang bawah nih. Yang akar pangkat 3 dari volume kubus. Sisi sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Volume kubusnya 8000, berarti kita cari akar pangkat 3 dari 8000. Kita menggunakan cara yang tadi ya, angka belakangnya 0. 0 pasangannya 0. Lompat 3 langkah, 1, 2, 3, sisanya 8. Bilangan kubik yang mendekati 8 adalah pas banget, ada di 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 20 cm. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 20 cm. Soal kedua. Sebuah kolam renang berbentuk balok dengan panjang 3 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman 2 meter. Petugas kolam renang sudah mengisi kolam renang dengan air sebanyak 15.000 liter. Jika kolam renang tersebut akan diisi air hingga penuh, maka tentukan berapa liter air lagi yang perlu ditambahkan oleh petugas. Dalam soal ini, dia membahas bangun ruang balok. Kita ingat-ingat lagi, volume balok adalah P kali L kali T. Diketahui. Pertama, panjangnya yaitu 3 meter. Kemudian lebarnya yaitu 5 meter dan kedalamannya atau tingginya 2 meter. Ditanya, kita lihat dari yang paling bawah nih. Berapa liter air lagi yang perlu ditambah? Karena ini berhubungan sama isi dari kolam renang, isi itu kan berarti volume. Berarti kita mencari volume balok.
Volume balok adalah pelit. P kali L kali T. 3 meter kali 5 meter kali 2 meter. Jawabannya 30 meter kubik. Tapi karena di soal ini dia menggunakan liter, kita rubah dulu dari meter kubik ke liter. Ayo, masih ingat nggak? Liter itu sama kayak apa? Iya, sama kayak desimeter kubik. Itu liter. Kita rubah ke desimeter kubik. Desimeter kubik itu kalau dari meter kubik itu turun satu langkah, berarti dikali 1000, jadi 30.000 desimeter kubik atau 30.000 liter. Petugasnya udah masukin air 15.000 liter, berarti berapa sisanya ya yang perlu dimasukkan? Kita kurang aja. 30.000 dikurang 15.000, jawabannya adalah 15.000 liter. Jadi, sisa air yang perlu ditambahkan lagi oleh petugas yaitu 15.000 liter. Contoh, sebuah kotak kardus berbentuk kubus. Ada kotak kardus, bentuknya kubus. Panjang rusuknya 40 cm. Berisi dadu-dadu yang memiliki panjang rusuk 10 cm. Tentukan jumlah dadu yang terdapat dalam kotak kardus. Kita sudah tahu kotak kardusnya bentuknya kubus. Di dalamnya tuh nggak kosong, ada isinya. Isinya itu dadu-dadu kecil. Pernah lihat dadu dong, yang buat main monopoli, yang buat main ular tangga, itu kan bentuknya kubus. Nah, di dalam si kardus besar itu ada dadu-dadu kecil yang bentuknya kubus juga. Jadi kubus di dalam kubus. Kotak di dalam kotak. Ini berhubungan sama isi dari kotak kardus. Isi, volume. Berarti kita perlu mencari dulu volumenya berapa. Volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Diketahui panjang rusuk kardus atau sisi ya. Sisi kardus 40 cm. Panjang rusuk dadu atau sisi dadu itu 10 cm. Yang ditanya, lihat dari pertanyaan yang paling bawah, jumlah dadu yang terdapat dalam kotak kardus. Kita cari tahu dulu volumenya berapa itu si kotak kardus. Kotak kardusnya bentuknya kubus, berarti volume kotak kardus yang bentuknya kubus. Volume kardus sisi kali sisi kali sisi. Sisinya 40 cm, dikali sebanyak 3 kali hasilnya 64.000 cm kubik. Kita udah tahu, oh kardus itu isinya itu 64.000 cm kubik. Sekarang kita cari tahu berapa banyak dadu ya yang bisa masuk ke dalam situ. Kita perlu tahu dulu satu dadu itu volumenya berapa, bisa menempati berapa banyak ruangan. Kita cari deh volume dadu sama sisi kali sisi kali sisi. 10 kali 10 kali 10, jawabannya 1000. Kalau sudah, kan dia mau berbagi ruangan ya. Kardus itu kan kosong, mau berbagi ruangan dia sama si dadu-dadu. Jadi caranya adalah dibagi. Volume kardus dibagi dengan volume dadu. 64.000 dibagi 1000. Jawabannya adalah 64. Jadi, banyak dadu dalam kotak kardus adalah 64 buah. Kemudian jaring, kubus, dan balok. Jaring-jaring kubus dan balok, kita sudah pernah belajar di kelas, Ustazah hanya mengingatkan kembali. Yang pertama kubus, dia terdiri dari 6 sisi, di mana setiap sisi berbentuk persegi. Ini contohnya ada 1, 2, 3, 4. Jaring-jaring ini ketika kita lipat, dia nanti akan membentuk kubus. Kalau seandainya dia tidak bisa membentuk kubus, atau ada yang bagian terbuka, atau ada yang bagian double, berarti dia bukan jaring-jaring kubus. Kemudian balok sama, sisinya ada 6, tapi bentuk sisinya adalah persegi panjang. Ustazah punya 1, 2, 3. Ini Ustazah hanya ambil contohnya aja ya, masih banyak lagi sebenarnya, cuma khawatir nggak muat kalau dimasukin semuanya. Ini contohnya aja, kalau kalian punya jaring-jaring kubus dan balok yang lain, monggo. Asalkan ketika dibentuk, dia membentuk bangun kubus dan balok. Nggak boleh ada yang bolong, nggak ketutup, nggak boleh ada yang double juga nutupinnya 2 kali gitu, nggak boleh. Latihan soal, kerjakan di buku tulis dan soalnya ditulis ya, ada 3. Soal yang pertama,
Sebuah kotak kayu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm. Di dalamnya akan dimasukkan kotak-kotak kecil berbentuk kubus dengan panjang rusuk 3 cm. Tentukan banyaknya kotak-kotak kecil yang bisa dimasukkan ke dalam kotak kayu. Kerjakan di buku tulis menggunakan cara ya, pakai diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Soal kedua, sebuah kubus volumenya 21.952 cm kubik. Tentukan panjang rusuknya. Soal yang ketiga, akuarium berbentuk balok dengan panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 50 cm. Di dalamnya akan diisi air sehingga penuh. Ayah sudah mengisi akuarium tersebut dengan air setengah bagian akuarium. Tentukan berapa liter air lagi yang perlu dimasukkan ke dalam akuarium. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ya, pakai diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Ini buat latihan aja. Menjelang PAT. Alhamdulillah. Terima kasih. Level 5 is the best. Nur Fatahillah. Sip. Ya, sekian review materi bangun datar yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustazah berharap kalian walaupun di rumah tetap baca-baca bukunya, tetap latihan soal, tetap mereview kembali yang kemarin-kemarin yang sudah diajarkan. Karena nanti sebentar lagi kalian akan menghadapi PAT, penilaian akhir tahun. Semoga kalian bisa mencapai nilai yang maksimal nanti untuk di PAT-nya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip.